Hai, pergi ke pasar beli ikan betutu, dibakar, digoreng, dimakan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Mables, mables, mables. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat pantun gila dan asyik. Ikuti dan jangan lupa dulu subscribe ya. Pertama, apa sih manfaat pantun? Wih, kalau Anda bisa berpantun, Anda bisa mencairkan suasana dalam keadaan tegang, dalam keadaan rapat. Anda bisa tiba-tiba mencairkan suasana dan semua peserta Anda akan tepuk tangan. Yang kedua, bisa dipakai merayu atau menggombal. Nah, Anda yang suka merayu dan menggombal, belajarlah berpantun dan ini caranya. Baik, apa itu pantun? Pantun berasal dari bahasa Minangkabau, patuntun, yang berarti petuntun. Ya, bentuk puisi Indonesia atau Melayu, tiap bait atau kuplet biasanya terdiri dari atas 4 baris yang bersajak ABAB atau AA, BB. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi atau pesan. Kemudian biasanya terdiri dari 8 sampai 11 suku kata, sebagai contoh ada di bawah itu. Ya, Anda ikuti. Baik. Oke, kata-kata apa yang biasa jadi sampiran? Oke, pertama biasa adalah bunga, kedua buah, yang ketiga burung, pohon, kota, nama, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menjadi sampiran atau menjadi baris pertama dan kedua, ya. Baik, nah contoh-contoh kata yang biasa dijadikan sampiran, misalnya bunga melati itu berakhiran dengan i, biasanya menggunakan kata hati. Bunga soka misalnya mengatakan suka, ya. Bunga kamboja, kemudian seperti kenanga mengenai cinta, lavender mengatakan minder atau mawar atau kata tawar, gitu ya. Kemudian kita lihat buah apel atau biasa mengatakan saya akan mengapel, gitu loh. Pepaya tentang percaya. Kemudian mangga biasanya berhubungan dengan kata bangga, jambu itu ragu, mengkudu itu biasanya berhubungan dengan rindu, kelapa itu mengapa, sisak itu sesak, cempedak itu bedak, kedondong adalah dong. Kemudian kalau kita lihat ke hewan, misalnya kalau sampirannya cemburu itu biasanya kanguru, ya. Sampirannya bodoh itu adalah komodo, gitu loh. Isinya bodoh berarti maksudnya komodo, gitu loh ya. Cendrawasih terima kasih, merpati simpati, gitu loh. Pipit mata sipit, harimau mau, gelatik cantik, gitu ya. Kemudian misalnya nama kota Jakarta cinta, Palembang bimbang, ya. Bandung mendung, Surabaya bahaya, Parigi pergi, Samarinda indah, Makassar kasar, gitu loh ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Anda bisa lihat di sini dan Anda bisa baca di sini dan juga banyak di tempat lain. Artinya apa yang saya tampilkan ini hanya membantu Anda untuk menghubungkan kata sampiran dengan isi. Ya, misalnya kata Abdul itu biasanya dihubungkan dengan gundul, ya, Rudi, rugi, gitu loh ya, Nurlela lelah, gitu loh, Fatima terima, gitu ya. Nampan tampan, kayu manis manis, ya, dan sebagainya. Oke, baik. Nah, bagaimanakah cara membuat pantun? Nah, ini dia. Pertama, buatlah atau carilah dulu isinya atau pesan yang engkau sampaikan. Ya, kepada siapa? Apa kepada pacar, pada orang baru kenal, atau kepada istri atau suami, ataupun dalam rapat misalnya. Setelah itu baru buat kata akhirat sampirannya. Jadi isinya dulu kita buat, apa kita mau sampaikan. Ini ada contoh, ya. Contoh pantun gombal. Coba lihat.
Pergi ke pasar beli nampan, jangan lupa beli kedondong. Hai pria tampan, godain kita dong. Gitu ya. Nah, kalau begitu harus dijawab. Jadi cara menjawabnya jangan lari atau jangan jauh berbeda dengan pantun sebelumnya. Sehingga kenapa? Itu supaya lebih menarik gitu loh. Nah, jawabannya begini. Beli kedondong dalam plastik, tidak lupa tambah kayu manis. Wahai gadis yang cantik, senyummu memang manis. Kan gitu. Jadi dengan cara seperti itu, suasana akan menjadi ramai, menjadi senang, dan akhirnya terjadi perkenalan. Ya. Kemudian ada pantun perkenalan di sebelahnya. Baik, kita lihat. Burung merpati, burung gelatik. Nah, ini kan tadi hubungannya dengan masalah burung ya. Mencari makan di atas kayu. Wahai dikau gadis cantik, boleh tanya siapa namamu? Kan gitu. Jadi yang di atas gelatik, sampirannya gelatik, maka isinya cantik. Sampirannya kayu, ya isinya namamu, berakhiran dengan u ya. Kemudian dijawab seperti tadi, tidak boleh terlalu jauh dari pantun pertama. Burung merpati di atas nampan, bulunya tebal, indah warnanya. Wahai dikau pemuda tampan, apa maksud hati engkau bertanya? Kan gitu, akhirnya terjawab sudah. Baik, kita lihat yang lain. Kita lihat pantun berikutnya. Nah, ini pantun pembuka ya. Pantun pembuka misalnya tadi seperti saya, Anda mau rapat atau apa, ya biasa begitu ya, supaya suasana bagus kembali. Ya, bagus ya. Supaya Anda seolah-olah memberi kesan terhadap orang yang duduk di depan Anda itu. Pergi ke pasar beli ikan betutu, dibakar, digoreng, dimakan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu biasanya penonton langsung wow gitu kan, atau peserta langsung wow gitu ya. Kemudian Anda sebelum menutup acara biasanya juga berpantun ya, supaya apa ya, berkesan kepada orang yang Anda tinggalkan, berkesan kepada kegiatan itu ya. Misalnya ini kan contoh. Pergi ke Papua lihat burung cendrawasih, transit di Maluku beli buah pala. Sampai di sini dulu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya. Begitu. Biasanya seperti ini saya kalau membawakan acara itu biasanya tepuk tangan meriah sekali gitu loh ya. Kemudian ada pantun rindu atau menunggu kedatangan ya. Segini ini yang tadi ada namanya AABB ya. AA semua ini ya. Dari jauh kapal melintang, tarik bendera setengah tiang. Betapa hatiku sangat senang mendengar abang akan datang gitu loh. Itu orang yang ditunggu itu luar biasa, hatinya berbunga-bunga kalau begitu ya. Baik. Nah, ada juga contoh pantun cemburu ya. Biasanya begitu. Ini contoh-contoh pemula ya. Baik. Terbang ke Australia lihat kanguru, singgah di Sydney beli kain. Betapa hatiku terbakar cemburu melihat kau berjalan dengan orang lain. Aduh, kalau begitu rasanya luar biasa. Biasanya menangis itu yang diajak bicara. Kemudian ada kalau Anda seorang guru atau seorang dosen atau pemateri ya, ini bisa dipakai sebagai pembuka kelas. Betapa tinggi pohon kelapa, buahnya banyak dimakan tetangga. Sudah seminggu kita tak berjumpa, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Itu biasanya seperti itu. Itu biasanya yang tadi matanya mulai redup-redup langsung melek gitu ya. Kemudian terakhir ada namanya pantun kecewa. Nah, ini pantun kecewa ini biasanya ini kan samping. Kucing kurus mandi di papan, papannya basah kayu jati. Badanku kurus memang tak makan, karena engkau telah ingkari janji. Aduh, mati aku ketika ini seperti ini disampaikan. Sungguh terluluh hati ataupun
hancur hati gitu ya. Oke, demikianlah apa yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan lupa belajar berpantun untuk membangkitkan suasana, untuk membuat Anda dikenang dalam suatu kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.